Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita mau belajar sosiologi lagi. Nah, kemarin kita udah membahas tentang ketimpangan sosial ya di bab 3 itu. Nah, poin yang kedua dari ketimpangan sosial ini ada bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya nih untuk membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kita akan bahas tentang bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Nah, sebelumnya saya mohon maaf banget nih kalau misalkan typingnya seperti ini, karena saya juga nggak ngerti ya kenapa ini bisa berubah kayak gini. Semoga kalian bisa baca ya. Nah, di sini bentuk-bentuk dari ketimpangan sosial itu ada 6. Yang pertama, ketimpangan antara golongan kaya dan miskin. Nah, kalau misalkan kalian bisa lihat ya atau perhatikan realita pembangunan atau pemukiman yang ada di ibu kota dengan pemukiman yang ada di misalkan di desa ya, di kampung, itu sangat berbeda ya. Kalau misalkan kita bisa lihat di kota-kota, misalkan di SCBD, terus juga ada di daerah-daerah perkantoran, itu kan kita lihat ya gedung-gedungnya besar gitu, terus juga gedung-gedungnya pembangunannya menjulang tinggi seperti itu, mewah kayak gitu, dengan menggunakan lift kayak gitu. Berbeda halnya dengan apa yang ada, keadaan yang ada di kampung seperti itu. Tidak ada kan yang misalnya kalau di kampung itu bangunan atau gedung yang tinggi-tinggi gitu. Hal itu menunjukkan adanya sebuah ketimpangan antara golongan kaya dan golongan miskin. Seperti itu ya. Nah, suatu golongan ini dapat dikategorikan sebagai kaya atau miskin didasarkan kriteria-kriteria tertentu. Misalnya, timbulnya ketimpangan sosial antara golongan kaya dan miskin dapat disebabkan oleh faktor pertumbuhan, misalnya pertumbuhan ekonomi masyarakat, yang mana pertumbuhan ekonomi masyarakat itu ada menengah ke atas, ada juga krisis global gitu, rendahnya sebuah tingkat pendidikan di dalam suatu wilayah, dan mental miskin yang biasanya dimiliki oleh masyarakat gitu, atau mental miskin atau mental malas seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini kedua ada ketimpangan pemilik modal dan buruh. Selanjutnya, sebelum kita menganalisis atau mendefinisikan dari pemilik modal dan buruh, ketimpangan ini, saya mau menjelaskan terlebih dahulu tentang pemilik modal dan buruh. Yang dimaksud dengan pemilik modal ini adalah individu atau kelompok yang mana memiliki sebuah modal nih atau usaha untuk dapat melakukan sebuah kegiatan yang terstruktur gitu ya. Itu dikatakan sebagai pemilik modal gitu. Nah, beda halnya dengan buruh. Buruh ini merupakan individu yang mana individu ini bekerja dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemilik modal gitu. Jadi kalau buruh itu adalah orang yang bekerja kepada bos seperti itu ya. Nah, adapun tujuan utama dari pemilik modal kan adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin gitu ya, semaksimal mungkin. Adapun kalau misalkan tujuan dari buruh adalah untuk melengkapi atau memenuhi kebutuhan hidupnya ya gitu. Nah, adapun ketimpangan pemilik modal dan buruh ini terjadi kalau misalkan pemilik modal tidak mampu memberikan upah nih kepada si buruh, yang mana biasanya seharusnya itu pemilik modal itu memberikan upah kepada buruh ini sesuai dengan peraturan UMR ya, atau upah upah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah gitu. Kadang kan ada ini misalkan orang yang kerja di perusahaan swasta, tapi dia tidak mendapatkan gaji yang semestinya gitu, tapi dia mendapatkan gaji di bawah UMR gitu. Nah, itu tuh merupakan sebuah ketimpangan nih antara pemilik modal dan buruh kayak gitu ya. Karena seperti yang kita tahu, beban pekerjaan yang
yang dilakukan atau dikerjakan oleh si buruh ini tidak sesuai nih dengan apa yang dia hasilkan, dengan apa yang dia dapatkan dari gaji tersebut gitu. Kayak gitu ya. Itu merupakan sebuah ketimpangan pemilik modal dan buruh. Nah, selanjutnya di sini yang ketiga ada ketimpangan pembangunan. Nah, seperti juga yang kalau misalkan kalian perhatikan ya, program-program pembangunan yang di daerah dengan yang ada di kota ini sangat berbeda. Kalau misalnya daerah kan biasanya kayak penerangan jalan aja tuh udah satu aja tuh udah mewah banget gitu. Kadang juga ada beberapa daerah tuh yang situasi keadaan jalannya itu sangat gelap gitu. Karena itu tuh merupakan sebuah ketimpangan yang terjadi gitu. Beda halnya kalau misalkan kita dilihat di ibu kota gitu, di Bandung atau di Surabaya, itu sangat mewah ya. Maksudnya kayak di setiap sudut pun ada sebuah penerang jalan gitu. Jadi nggak bakal ada tuh intinya kayak sudut-sudut yang gelap kayak gitu. Ini bukan membuktikan adanya sebuah ketimpangan sosial dalam ranah pembangunan seperti itu ya. Nah, selanjutnya keempat ada ketimpangan kesempatan. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita ini berhak nih memiliki hak yang sama di mata hukum ya. Kita tuh berhak mendapatkan sebuah pelayanan kesehatan yang sama dengan masyarakat lainnya. Pendidikan juga harus memiliki kesamaan yang sama gitu. Nah, kan tapi ada beberapa sektor yang ternyata ada sebuah ketimpangan nih. Misalkan pertama ada sektor pendidikan. Nah, pendidikan kan dikenal dengan social elevator, yang mana berfungsi dalam manifestnya itu menyelesaikan persoalan yang ada di dalam masyarakat sesuai dengan ilmu yang dimiliki gitu ya. Kadang juga kan pendidikan kan dipersiapkan untuk dapat mempersiapkan kita individu dalam mencari nafkah, misalkan mengembangkan bakat gitu ya, minat, serta dapat melestarikan sebuah budaya yang ada gitu. Kalau semakin tinggi pendidikan seorang, maka semakin mudah juga di dalam mendapatkan sebuah pekerjaan gitu, dalam mendapatkan sebuah posisi dalam sebuah pekerjaan tersebut kayak gitu. Kalau misalkan beda halnya dengan orang yang lulusan S1 misalkan ya, dengan orang yang lulusan SMA gitu. Kalau misalkan lulusan S1 mungkin dia lebih mudah dalam mendapatkan sebuah pekerjaan. Beda halnya kalau misalkan mungkin kalau lulusan SMA agak lumayan sulit gitu ya. Berbeda halnya dengan lulusan S1 gitu. Pertama, ada beberapa faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketimpangan sosial dalam bidang pendidikan. Pertama di sini ada pengaruh globalisasi, itu globalisasi ya. Nah, globalisasi ini kan memberikan sebuah pengaruh signifikan. Contohnya adanya sebuah kemajuan teknologi dan pembaruan ilmu pengetahuan. Nah, akan tetapi nih, percepatan perubahan sosial akibat globalisasi ini sering tidak dapat diikuti nih oleh lembaga pendidikan daerah gitu. Kayak misalkan sekarang kan kita lagi rame-ramenya Zoom gitu ya, terus Google Meet seperti itu. Tapi di beberapa daerah gitu ya, mereka nggak bisa mengakses aplikasi Zoom, mereka nggak bisa mengakses aplikasi Google Meet seperti itu. Bahkan mungkin WhatsApp aja mungkin mereka susah gitu untuk mengakses hal tersebut. Padahal yang seperti kita tahu di zaman sekarang Zoom terus juga Google Meet itu sangat penting ya untuk di masa pembelajaran jarak jauh ini. Tapi ada beberapa kampung atau daerah yang nggak bisa mengakses itu tersebut gitu. Itu merupakan sebuah ketimpangan yang terjadi dalam sektor pendidikan. Nah, yang kedua pembangunan infrastruktur pendidikan yang tidak merata. Betul. Nah, kondisi geografis yang ada di Indonesia ini sebenarnya turut menyebabkan tertundanya pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di sebuah daerah nih, seperti adanya pulau-pulau yang dibatasi lautan serta daerah pegunungan ini dapat menyebabkan tertundanya pembangunan infrastruktur pendidikan. Nah, biasanya akibatnya juga daerah ini tuh sulit dalam dijangkau gitu ya,
untuk dapat memiliki sebuah pendidikan yang kurang memadai karena saking pedalamannya gitu. Maka tuh membuat orang itu susah nih untuk menjangkau orang yang di dalam pedalaman itu gitu, karena benar-benar saking dalamnya gitu loh pemukimannya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ketersediaan tenaga pengajar. Eh, Tenaga pengajar ini kan sangat dibutuhkan ya di dalam dunia pendidikan tentunya, terutama tenaga pengajar kompeten dan berkualitas. Nah, akan tetapi nih ya, banyak tenaga pengajar terkonsentrasi di perkotaan nih. Ada beberapa pengajar ini kayak udah deh, ngajarnya mending di kota aja gitu, jangan di kampung. Nah, ini nih yang menyebabkan tenaga pengajar ini tuh maaf ya, pemukiman atau pedalaman ini tuh kekurangan tenaga pengajar yang berkompeten gitu, karena seluruh tenaga pengajar ini ingin bekerja ya di kota kayak gitu, nggak mau mereka tuh mengajar di daerah terpencil seperti itu. Makanya ada program sekarang ini, ada program kayak orang yang mengajar di daerah-daerah terpencil seperti di Papua kayak gitu tuh ada gitu. Tujuannya itu adalah untuk mengurangi ketimpangan yang ada di dalam sektor pendidikan seperti itu ya. Nah, yang terakhir, munculnya biaya sekolah setiap jenjang. Nah, ini tuh biaya pendidikan yang setiap tahunnya kan selalu meningkat ya, menyebabkan masyarakat ini semakin sulit dalam mengakses sebuah pendidikan. Biasanya kan masyarakat yang golongan menengah ke bawah ini, yang mana mereka harus terpaksa dong harus bekerja keras gimana caranya biar dapat menyalahkan anak-anaknya kayak gitu ke jenjang sekolah yang lebih tinggi atau lanjutan. Nah, selanjutnya yang kedua dalam sektor kesehatan. Nah, sektor kesehatan ini kan merupakan sebuah hal yang sangat penting ya di dalam kehidupan kita. Nah, kan tapi ternyata di dalam sektor kesehatan ini terdapat sebuah ketimpangan nih. Adapun faktor-faktornya ini, pertama, biaya kesehatan yang mahal nih. Oke. Kan ada juga pepatah yang mengatakan bahwa sehat itu mahal loh, gitu ya. Emang berlaku sih di Indonesia gitu. Masyarakat tuh memang sering terbebani oleh biaya pengobatan. Misalkan biaya pengobatan menjadi sebuah beban kedua nih bagi pasien ketika mereka ingin memeriksakan penyakitnya nih ke dokter gitu. Mereka ingin periksa tapi mereka takut nih biaya itu besar seperti itu. Nah, kenaikan biaya rumah sakit ini juga disebabkan oleh, pertama, mahalnya biaya pembuatan obat misalkan ya, terus biaya jasa dokter seperti itu, atau privatisasi oleh rumah sakit seperti itu ya. Nah, yang kedua, keterbatasan infrastruktur. Nah, kondisi kesehatan seorang itu sulit diprediksi ya. Oleh karena itu diharapkan adanya sebuah balai-balai pengobatan yang ada di dalam masyarakat atau di dalam arena yang paling terdekat di dalam masyarakat nih. Sehingga kan agar masyarakat ini dapat mengakses segala sesuatunya dengan mudah gitu. Dapat mengontrol penyakitnya, mungkin dapat mengontrol ketika dia sakit seperti itu. Tapi ternyata balai-balai yang pengobatan yang ada di kita ini, khususnya tuh di daerah-daerah ini kurang merata gitu pembangunannya. Misalkan adanya puskesmas gitu ya, klinik dan rumah sakit ini tidak tersebar secara merata. Ada mungkin di dalam suatu daerah tuh satu, sedangkan mungkin ada beberapa orang yang sakit tapi dengan satu rumah sakit aja atau satu puskesmas aja tuh nggak cukup dengan satu daerah itu. Makanya sebenarnya harus tersebar merata gitu. Mungkin puskesmas itu harus terdiri dari 3 atau 2 kayak gitu di dalam sebuah daerah gitu, agar orang-orang yang mau berobat juga lebih gampang dan lebih mudah seperti itu. Nah, yang ketiga ini kurangnya tenaga medis. Kurangnya tenaga medis ini
ternyata tidak hanya obat dan fasilitas pengobatan yang dibutuhkan ya, ternyata juga tenaga medis juga, atau keberadaan tenaga medis juga sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat yang mengalami sakit gitu ya. Nah, tenaga medis kan tinggal hanya dokter, ada perawat, ada bidan, ada apoteker, ada gizi. Ternyata ini sangat berkurang gitu loh. Tidak sama halnya dengan pertumbuhan masyarakat yang ada di Indonesia gitu. Kayak misalkan daerah perdesaan, misalkan daerah pedalaman ini masih sangat kekurangan tenaga medis, karena biasanya kan kebanyakan juga kayak kayak guru tadi, tenaga medis itu hadir atau selalu bekerja di kota-kota besar gitu. Jarang banget yang namanya dokter itu ada di daerah terpencil gitu. Paling ya adanya juga kayak misalkan bidan kayak gitu, perawat gitu. Tapi jarang yang namanya dokter itu ada di daerah terpencil gitu. Nah, selanjutnya di sini ada rendahnya kepedulian terhadap kesehatan. Sebenarnya kesadaran masyarakat ini tentang kesehatan ini belum terlalu dikatakan sebagai peduli ya terhadap kesehatannya mereka masing-masing gitu. Nah, kurang pedulinya para pemangku kebijakan ini terkait penyediaan mutu layanan ini berbanding lurus dengan terciptanya sebuah budaya masyarakat yang biasanya juga acuh gitu ya terhadap kesehatan mereka gitu. Udah mah gitu ya, dari pihak kita sendiri tuh kadang acuh sama kesehatan kita gitu. Terus ditambah lagi dengan para pemangku kebijakan gitu ya dalam sektor kesehatan juga sama gitu, kurang acuh juga dengan kesehatan, yang mungkin makin gitu. Makanya terjadinya sebuah ketimpangan sosial yang dalam sektor kesehatan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini yang kelima, ketimpangan budaya lokal dan budaya global. Nah, kalau misalkan kalian tanpa kalian sadari ya, ternyata ketimpangan budaya lokal dan budaya global itu sangat jelas adanya gitu. Ketika kalian lebih mencintai atau menggembari K-pop gitu ya, terus juga di Jepangan kayak gitu, itu tuh ternyata membuat budaya lokal ini agak tergeser ya gitu, yang mana tergeser dengan budaya global. Kita lebih menggemari, karena kalau misalkan kalau kita enggak kalau kita misalkan enggak nonton drakor, kalau nggak kita enggak K-pop banget, enggak ngefans sama BTS misalkan, itu kita dikatakan sebagai orang yang ketinggalan zaman, enggak update gitu. Padahal yang enggak gitu juga sebenarnya gitu. Nah, hal ini tuh yang menyebabkan sebuah ketimpangan budaya lokal yang terjadi di kita di masyarakat Indonesia gitu. Nah, selanjutnya di sini ada ketimpangan gender yang terakhir ya. Gender ini kan merupakan pembedaan laki-laki dan perempuan secara sosial budaya. Pembedaan laki-laki dan perempuan ini dilihat dari peran di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembedaan gender ini sebenarnya tuh bukan menjadi masalah yang besar gitu ya terhadap sebagian masyarakat. Tetapi pembedaan gender ini menjadi sebuah masalah kalau misalkan memunculkan ketidakadilan dan ketimpangan bagi salah satu jenis kelamin gitu ya. Jenis-jenisnya yang pertama, adanya marginalisasi perempuan. Margin itu kan berarti menyudutkan gitu ya, menyampingkan kayak gitu. Nah, pengertian dari marginalisasi perempuan adalah proses peminggiran atau upaya dalam mengesampingkan kaum perempuan nih dalam aspek tertentu. Yang mana halnya kita kan sebagai manusia, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi gitu ya. Nah, ternyata terjadi sebuah marginalisasi perempuan, yang mana perempuan itu selalu dipinggirkan pada aspek-aspek tertentu. Nah, biasanya tuh terdapat pembedaan dalam segi jenis, bentuk, tempat, dan waktu, serta mekanisme yang menunjukkan adanya sebuah marginalisasi perempuan. Gitu. Biasanya juga dari aspek sumber, misalnya marginalisasi perempuan
dari adanya kebijakan pemerintah, keyakinan, atau tafsir agama gitu ya, tradisi atau kebiasaan, bahkan sebuah asumsi ilmu pengetahuan. Contohnya misalkan perempuan tuh karena ada beberapa orang yang menganggap bahwa jangan perempuan nggak usah jadi pemimpin deh, nggak usah jadi ketua gitu, karena kan perempuan kan kalau misalkan jadi ketua, misalkan kalau perempuan jadi ketua kan perempuan itu pakai hati gitu ya, nggak secara logis, nggak kayak laki-laki. Kalau laki-laki kan kalau jadi pemimpin kan pasti berpikirnya secara logik kayak gitu. Nah itu tuh ternyata kita secara nggak sadar kita tuh memarginalisasikan perempuan gitu, menyampingkan hak-hak yang ada dalam perempuan itu sendiri, seperti itu. Nah yang kedua, stereotype gender. Stereotip atau stereotype itu adalah pelabelan terjadi dalam ranah gender. Biasanya kan laki-laki, kalau orang itu ya, masyarakat kita kan melekatkan bahwasanya laki-laki ini mempunyai pelabelan yang kuat, kekar, hebat gitu ya, keren kayak gitu. Berbeda nih kayak perempuan. Kalau perempuan mah ya udah deh, label perempuan itu di dalam masyarakat ini manja, lemah gitu ya, terus juga ribet bisa kayak gitu, keibuan atau emosional kayak gitu, terus juga kadang juga nggak logik gitu ya, pakai perasaan mulu kayak gitu. Itu adalah sebuah label-label yang ditentukan atau diterapkan oleh masyarakat itu sendiri gitu, tapi bukan oleh siapa-siapa gitu. Itu tuh sebuah label yang diberikan oleh masyarakat gitu. Nah yang ketiga di sini adanya subordinasi perempuan. Biasanya subordinasi perempuan ini masih sering terjadi dalam masyarakat konvensional. Adanya stereotip bahwa perempuan ini kan memiliki pemikiran yang irasional, dan perempuan ini memiliki sikap yang lemah gitu. Nah ini tuh memunculkan sebuah anggapan bahwa perempuan ini lebih pantas berada di belakang laki-laki. Jadi perempuan ini juga nggak pantas nih jadi pemimpin gitu. Ini dinamakan sebagai subordinasi perempuan gitu ya. Nah selanjutnya di sini ada kekerasan. Laki-laki kan sering dilabelkan oleh masyarakat ini memiliki sikap atau lebih kuat dibandingkan perempuan. Laki-laki ini sering diidentikan atau dilabelkan memiliki pemikiran yang rasional juga dan layak nih jadi pemimpin gitu. Nah identifikasi ini sering menyebabkan perempuan ini harus menurut gitu segala sesuatunya pada laki-laki gitu, dan perempuan ini akan selalu mudah disalahkan gitu dalam berbagai hal kehidupan gitu. Misalkan adanya sebuah serangan fisik, pelecehan, dan kekerasan di dalam rumah tangga sering dialami oleh perempuan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena laki-laki kan udah dilabelkan oleh masyarakat bahwa mereka itu kuat, harus jadi pemimpin. Pokoknya perempuan tuh harus nurut deh sama suaminya gitu. Nah ini tuh yang membuat laki-laki ini kayak mungkin mempunyai power gitu ya, bahwa perempuan itu lemah gitu, nggak punya kekuatan apapun gitu untuk melawan laki-laki, karena kodrat perempuan seperti itu. Nah ini biasanya terjadi pada masyarakat yang konvensional gitu, yang lumayan tradisional seperti itu ya. Nah yang terakhir ada beban ganda nih. Beban ganda ini tuh lebih ditujukan kepada perempuan ya. Kenapa? Karena biasanya beban ganda ini mengakibatkan atau menyebabkan ketimpangan pada perempuan khususnya. Perempuan ini selalu dilabelkan pada sikap rajin, misalkan ya, sifat rajin, biasanya juga teliti, sabar gitu, melakukan segala hal. Nah, yang mana rajin, terus juga teliti, sabar ini dilekatkan pada kaum perempuan, yang mengakibatkan perempuan ini dianggap nih lebih cocok dalam melakukan atau menyelesaikan semua urusan domestik atau rumah tangga. Nah, dengan demikian, ketika perempuan ingin bekerja atau bekerja di dalam bidang lain, berarti mereka harus memiliki pekerjaan atau peran ganda. Udah mereka harus bekerja domestik di rumah, misalkan ngepel, nyapu, nyuci, masak gitu. Udah lagi dia harus bertanggung jawab pada pekerjaannya dia, misalkan dia
punya pekerjaan di kantor seperti itu. Ini merupakan sebuah ketimpangan sosial dalam ranah gender ya, gitu. Nah, setelah kita tadi saya menjelaskan mengenai keenam bentuk dari ketimpangan sosial yang ada di dalam masyarakat, kita sewajarnya atau seharusnya untuk bersikap bijaksana dalam melihat beberapa peran ya, dan mengurangi ketimpangan sosial yang ada di dalam masyarakat kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, nanti boleh chat saya atau hubungi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.